Halo pemirsa setia Doncast, berjumpa lagi bersama saya Desmana Chandra dan tentunya ada saya Don Bosco Slamun. Ya Bang Don, hari ini memasuki hari kedua gencatan senjata yang disepakati oleh Setelah perang 12 hari. Setelah perang 12 hari disepakati kedua pihak dan sampai kita taping saat ini masih dipatuhi ya Bang Don. Meski banyak sekali pihak yang menilai sebenarnya gencatan senjata ini dinilai cukup rapuh begitu Bang Don. Dan banyak media tentunya yang sudah membahas terkait dengan konflik Israel, Iran, tapi memang dari Timur Tengah selalu ada perkembangan. Fokusnya ke gencatan senjata. Ke gencatan senjata. Yang kita undang adalah Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia. Yang melanglang buana ke berbagai televisi. Sampai hampir hilang suaranya, Profesor Hikmahanto Juwana. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Mona, Bang Don. Terima kasih ya. diundang. Iya. Dan kurang rame kalau belum ada ini lawannya. Kita juga sudah mengundang melalui sambungan Zoom. Monique Richkers, jurnalis, aktivis. Kalau di tulisan saya ya, Mbak Monique pro Yahudi Israel. Mohon dikoreksi kalau salah. Mbak Monique, selamat jumpa. Terima kasih sudah mengundang saya. Ya, saya sejak 2016 membuat yayasan untuk mengedukasi orang Indonesia tentang Israel, Yahudi, dan Holocaust. Saya sendiri memang wartawan dulu. 18 tahun bekerja profesi sebagai wartawan. Oke, setelah 12 hari perang, mungkin ke Prof Hik dulu ya, Bang Don ya. Kalau Prof Hik membuat evaluasi, kan ini ceritakan ujungnya siapa menang, siapa kalah. Kira-kira gue yang mana, Prof Hik? Jadi gini, kalau saya lihat dan saya pantau di media massa, Iran merayakan kemenangannya. Israel juga mengatakan bahwa kita menang. Target-target yang sudah kita tetapkan tercapai. Bahkan pidato Benyamin Netanyahu adalah kemenangan bersejarah. Kemenangan bersejarah. Nah, tapi gini, kalau kita mau mengevaluasi siapa yang menang, siapa yang kalah, itu tidak sesimpel seperti itu. Kalau pemimpin dari kedua negara pastilah ya supaya membuat rakyatnya semangat bahwa secara muka dia terselamatkan, tidak ada yang disebut sebagai kalah. Tetapi kalau dari dunia militer, maka menang atau kalah itu dilihat dari apa yang menjadi tujuan. Misalnya gini, Israel yang menjadi tujuannya ketika menyerang Irak itu ada dua. Senjata pemusnah massal yang diduga dikembangkan oleh Iran, pengayal uranium, pengayal uranium dimusnahkan. Kedua, regime change. Karena dalam pidatonya Netanyahu dia katakan bahwa saat ini sekarang waktunya bagi Anda rakyat Iran untuk membebaskan diri seolah-olah dari rezim yang selama ini menghukum dia. Dan silakan Anda pokoknya merubah, gitu kan? Dan ini disampaikan juga oleh Donald Trump bahwa Netanyahu kita nggak bicara soal regime change, ya. Nah, karena tadinya memang diinginkan seperti itu. Nah, pertanyaan bagi kita, kalau dua tujuan itu, katakanlah dua tujuan itu tercapai atau tidak? Ya, karena Israel dibantu oleh Amerika Serikat dengan adanya pengeboman 3 titik itu kan, di Fordo dan lain sebagainya itu sudah di situ. Nah, silahkan pemirsa yang menentukan, masyarakat dunia yang menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Sementara kalau Iran dari sisi Iran menang itu kalau misalnya tidak ada katakanlah serangan terhadap kemampuan senjata nuklir ya. Artinya kalau memang ada, itu tidak terganggu. Pertanyaannya ada atau tidak? Karena dari pernyataan dari Menteri Luar Negeri Iran bahwa kami ini anggota Non-Proliferation Treaty, suatu perjanjian yang tidak membolehkan negara yang tidak mempunyai senjata nuklir untuk mendapatkan pengetahuan dan kemudian melakukan pengembangan terhadap senjata nuklir. Dan yang kedua, ada nggak regime change di Iran? Ya kan? Nah, jadi kalau misalnya seperti itu, saya tidak akan menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Tetapi ini faktanya. Ini faktanya seperti ini. Silahkan pemirsa. Ini kan kayak ini, Bang Don. Seperti kayak di pengadilan, ada dua advokat yang beradu argumentasi. Hakim lah yang... Iya, dua-duanya pasti bilang, saya benar. Dia juga bilang benar. Nggak mungkin ada yang bilang, saya benar, dia yang salah kan gitu kan. Sementara data peperangan itu banyak hal yang tidak jelas untuk kita ya. Betul. Tapi yang pasti adalah kita tahu dari fakta yang ada bahwa Trump mengatakan menurut source intelijen dia
bahwa kemampuan senjata nuklir itu memang benar-benar udah hilang. Tapi masih diragukan. Ya. Karena ada media juga dari Amerika yang mengatakan nggak seperti itu. Iya. Nah, jadi itu yang jadi permasalahan. Serangan bom itu tidak menghancurkan. Betul. Hanya sampai di pintunya saja. Kan gitu. Nah, dia bilang beberapa begitu. informasi kan. Nah. Ada juga yang mengatakan bahwa sebelum diserang sebenarnya sudah dipindahkan oleh Iran. Nah, ini kan artinya apa? Artinya kalau kita bicara ada tidaknya senjata nuklir, katakanlah kalau misalnya dianggap ada, Israel pasti masih tidak tenang, ya kan? Karena tidak bisa menghilangkan sama sekali. Yang kedua, yang tidak bisa dihilangkan sama sekali itu adalah rezimnya. Ya. Karena apa? Kalau misalnya rezimnya itu sebelum tahun 79 kan Shah Pahlavi. Ya. Nah, sekarang anaknya sedang ada di pengasingan di Perancis. Dia kepengen kembali masuk. Nah, kalau misalnya rezim change terjadi, berarti kan Iran akan berteman baik dengan Israel dan Amerika Serikat. Tapi kalau tidak, kan masih jadi ancaman juga kan gitu. Silahkan dari fakta itu tentukan. Baik, kita tanyakan ke Mbak Monik. Apakah Mbak Monik sepakat jika sebenarnya agresi Israel ke Iran itu benar-benar seperti yang disampaikan Prof. Itu tadi? Pertama adalah menghancurkan fasilitas yang diduga dimiliki Iran, nuklir. Kedua, mengganti rezim. Apakah itu sebenarnya intensi dari Israel? Tentu saja tidak ya. Bukan agresi. Kalau kita lihat kronologi, kenapa akhirnya Israel menyerang pada 13 Juni 2025, ini bermula dari laporan Badan Energi Atom Internasional, IAEA, di Wina pusatnya. Mereka semua negara yang menggunakan nuklir, menggunakan uranium harus bisa diinspeksi oleh IAEA. Dan mereka menemukan pengembangan uranium yang melampaui kadar kesepakatan di tahun 2015. Waktu itu masa Presiden Amerika Obama. Bulan Mei, 17 Mei 2025, dilaporkan mereka Iran sudah sanggup memiliki uranium dengan berat 408 kilogram. Artinya? Yang diperkaya sampai 60% uraniumnya. Untuk membuat satu bom nuklir dibutuhkan 42 kilo. Itu 17 Mei. Lalu kelanjutannya pada 12 Juni 2025, Iran mengumumkan akan meningkatkan pengayaan. Iran mengumumkan akan mengembangkan yang ketiga, lokasi mereka, situs fasilitas nuklir mereka yang ketiga. Akhirnya Netanyahu memutuskan untuk melakukan serangan. Tujuan pertama tentu fasilitas nuklir Iran. Karena Iran selalu mengkampanyekan memusnahkan Israel. Death to America, death to Israel. Nah, karena itu diserang. Lalu yang diserang pertama kali adalah sistem pertahanan udara Iran. Karena berhasil diserang, maka Israel, armada udaranya, pesawat tempur Israel bisa bolak-balik 1.800 km setiap hari selama 12 hari. Melakukan serangan-serangan ke aset-aset militer Iran. Membunuh 30 komandan. Mbak Moni, pertanyaannya adalah apakah tujuan perang dari Israel itu sudah tercapai di hari pada 12 hari? Karena dua tujuan perang adalah menghancurkan fasilitas nuklir dan melemahkan aset militer Iran. Rudal Iran banyak. Mbak Moni nggak menyimak pidatonya Perdana Menteri Netanyahu nih, karena apa? Netanyahu minta ada regime change gitu kan? Boleh tapi saya kan koreksi, tidak ada. Pak Hikmahanto, maaf saya koreksi. Saya ini menerjemahkan video pernyataan ketika Israel menyerang Iran. Netanyahu, saya kasih judulnya Netanyahu _2 Israel serang Iran.
Lalu kemudian karena berkembang, maka Netanyahu membuat pernyataan lagi. Kami tidak memusuhi rakyat Iran. Jadi itu pesan yang disampaikan Netanyahu bahwa dia tidak menyerang rakyat Iran. Tetapi menyerang rezim gitu. Boleh. Rezim Iran juga tidak diutak-atik sampai sejauh ini. Tanggal 15 Juni, Presiden Trump bilang tidak tepat kalau misalnya Netanyahu minta adanya pergantian rezim. Kemudian di dalam pidato Netanyahu itu, memang dia bilang kita tidak mengusir rakyat Iran, tapi mendorong supaya rakyat Iran sekarang waktunya kamu melawan rezim. Kan di Libya kayak begitu, di Irak kayak begitu. Irak kayak begitu, Syria kayak begitu. Iya. Dan orang lalu berpikir Iran bisa begitu juga. Nah, kira-kira seperti itu. Gimana Mbak Monik? Nah, begini. Kita harus simak baik-baik pidatonya Netanyahu ya. Karena Netanyahu ini adalah seorang yang selalu menyampaikan pesan, selalu tampil. Jadi ada rekam jejaknya. Jika saya mau katakan begini, jika Israel memang berniat membunuh Khamenei, pemimpin besar Iran saat ini, itu dengan mudah dilakukan. Kenapa? Contoh, pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh terbunuh di ibu kota Iran, Teheran. Oke, saya nggak boleh, saya silakan. Ya. Kita ke Google aja teks dari Perdana Menteri Netanyahu pada waktu melakukan serangan pertama. Dia bilang pada waktu paragraf, so to do the brave people of Iran. Ini kan bicara ke rakyat Iran. Bla 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 bla. Terus kemudian dia bilang begini, the day of your liberation is near. And when that happens, the great friendship between our two ancient peoples will flourish once again. Itu nggak mungkin kalau misalnya Ali Khamenei yang masih menjadi pemimpin. Ya jangan kemudian dibaca secara letterlek gitu, Mbak Monik. Iya, tapi tujuan perang Israel ada dua, Pak. Itu tadi saya katakan, operasi Am Kelevi, operasi Rising Lion, operasi Singa Bangkit, tujuannya bukan mengganti rezim. Yang terutama hanya dua tadi. Nah, kembali nih. Kalau memang Israel mau mengubah rezim, maka nggak usah operasi Am Kelevi dilakukan. Dari awal Khamenei bisa dibunuh. Oke. Saya kasih contoh Hamas. Ali Khamenei kalau dibunuh digantikan oleh rezim, katakanlah pemimpin yang ditunjuk oleh 3 orang oleh Ali Khamenei, tidak akan membuat hubungan Israel dengan Iran baik. Tapi kalau Reza Pahlavi yang ada di Prancis di pengasingan putranya itu, dia masuk, dia akan lebih baik karena pada sebelum tahun 79 Iran dengan Israel mempunyai hubungan diplomatik. Sekarang begini ya, Prof sama Mbak Monik. Biasanya dalam perang itu kan kalau saya baca ini, itu kan biasanya klaim-klaim menang itu kan seperti sesuatu yang biasa dan itu menjadi psy war untuk lawan ya, kira-kira gitu ya Mbak Monik. Ada kita nggak tahu persis data dari lapangan karena kemudian ada gambar yang belum tentu sampai di kita, kemudian ada gambar malah yang direproduksi oleh AI sehingga kita mendapatkan gambar yang tidak terlalu clean gitu ya, realitas lapangan yang sesungguhnya gitu. Makanya makanya kenapa kemudian kita bertanya yang menang itu siapa gitu. Tapi dengan catatan gini. Oke, coba saya mau bilang begini. Kalau dari Mbak Monik tadi kan bilang, karena Mbak Mona bilang bagaimana agresi Israel kan gitu. Mbak Monik meluruskan, bukan agresi. Karena kalau dari sisi Israel pasti mengatakan saya nggak melakukan agresi. Yang saya lakukan adalah hak untuk membela diri saya. Right to self-defense berdasarkan pasal 51 Piagam PBB. Tetapi, ada tetapinya, saya melakukannya secara antisipatory. Sebelum senjata nuklir yang dikembangkan oleh Iran itu menyerang saya, itu dalam pidato, saya serang duluan. Itu ada dalam pidatonya Netanyahu. Secara hukum internasional, apakah itu tidak melanggar aturan? Kalau misalnya seperti itu,
banyak orang yang bertanya karena belum ada serangan. Kecuali udah ada serangan, dia membalas, dia punya hak untuk membela diri. Tapi katakanlah oke, diperbolehkan dalam hukum internasional. Pertanyaannya adalah setelah serangan itu, setelah serangan Amerika, bagaimana dengan reaksi negara-negara? Ternyata Rusia, Cina mengatakan serangan yang dilakukan oleh Amerika dan Israel melanggar hukum internasional. Artinya apa? Ini bukan self defense, tapi agresi. Walaupun kalau misalnya kita pergi ke negara-negara NATO, mereka mengatakan bahwa serangan ini bukanlah serangan yang tanda kutip melanggar hukum internasional. Artinya apa? Sebelum ada yang kalah secara telak, maka interpretasi ini bisa macam-macam, gitu kan? Nah, tapi sekarang tinggal kalau saya dari sisi saya lihat apa yang menjadi tujuan dari mereka dan apakah tujuan itu tercapai atau tidak. Mungkin ada satu pertanyaan untuk Mbak Monik ya, Mona. Sebetulnya